Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan 3. Kita sudah melalui 2 pertemuan. Yang pertama itu tentang pengenalan pada DLP dan program cetak pada DLP. Yang kedua itu tentang aritmatika. Yang sekarang ini kita akan membahas tentang manipulasi string. Ya, pasti kalian udah pernah nyoba kan manipulasi string ini. Kalau dulu di VB juga ada, terus di bahasa C juga ada. Nah, di sini nggak jauh beda dengan pemrograman sebelumnya, mungkin beda di sintaknya aja sedikit. Oke, langsung kita mulai. Jadi kalian nanti buat di DLP kalian, ini contoh programnya, kalian buat tampilan seperti ini. Jadi di manipulasi string DLP itu ada banyak, ada post, x, copy, delete, insert, length, lower, replace str, left. Str ini artinya string, str, mid, str, reverse, upper. Kira-kira itu manipulasi pada string. Untuk penjelasannya mungkin nanti saya jelaskan seiring dengan kita coba langsung satu-satu ya. Saya mau nanti kalian kerjakan, ya kan? Nanti setelah selesai saya beri waktu 1 jam nih untuk mengerjakan contoh program ini. Nanti kita bahas setelah 1 jam itu di grup WA. Kalau ada pertanyaan atau error silahkan tanya situ. Untuk 1 jam pertama jangan ada yang bertanya dulu, pertanyaannya di keep ketika saya sudah bilang mulai membuka pertanyaan di grup, biar teman-temannya nggak ke distract oleh pertanyaan kalian. Oke, kita mulai aja. Di sini saya memakai form pertama, form 1. Ada label di sini untuk tanggal dan jam. Terus di sini judulnya pakai label, ini pakai edit seperti biasa, button. Ini semuanya button. Ini edit, kemudian warnanya saya ganti biar lebih enak dilihatnya. Oke, kita mulai dari post ya. Kita klik aja postnya. Ya, sini saya udah coding ya, biar mempersingkat waktu. Ini contohnya udah ada. Nah, di program saya ini atau di contoh program ini saya mendeklarasi variabelnya itu di variabel deklarasi publik ya, di global. Jadi di form ini saya memakai tiga variabel, ada str, ada hasil ini, str dan hasil ini dia bertipe data string atau karakter. Lalu ada yang kedua ini ada a, cuma pakai a ini bertipe data integer. Kita langsung aja. Sebelum mulai itu kalian jangan lupa ya, selalu buat project, lalu di save all untuk unit dan projectnya di folder yang kalian buat, save all. Oke, untuk pertama-tama untuk manipulasi string ini yang kalian lakukan itu adalah menambahkan strutils. Nah, sebelumnya ini di use ini pada DLP itu default tidak ada, jadi kalian tambahkan sendiri. Nah, ini untuk strutils ini s-nya besar dan u-nya besar. Jadi kalau kalian s-nya dan u-nya kecil itu tidak dibaca oleh si DLP-nya. Ada yang nanya kenapa kak? Ya emang dari sananya DLP itu seperti itu. Nah, kita mulai di codingan post ya. Oke, yang ini untuk codingan jam udah saya ajarin kemarin ya. Label.caption str now untuk waktu, ini jam, ini tanggal, ini jam. Untuk tombol keluar application.terminate. Oke, lanjut ya di post. Oke, untuk codingan post ini sintaknya ini saya memakai variabel yang a ini. Karena apa? Post ini dia menghitung atau mencari posisi si. Nah, ini ketentuannya, jack ini ketentuan. Jadi kalian misalkan mau cari, kalau di sini saya cari kata jack pada edit berapa kita nyarinya. Nah, post ini dia nyari nih jack ini ada di posisi berapa, kayak gitu. Kita coba ini, jadi kita coding a titik sama dengan post itu sintaknya artinya posisi, lalu jack kondisi yang apa, ketentuan yang kita mau cari kata-katanya, lalu ada edit itu koma. Nah, edit 2 ini yaitu
tempat kita untuk nampilinnya nih, edit 2 kan saya memakai edit 2, itu ada edit 2. Nah nanti setelah kita input karakter di sini, otomatis pas kita klik post muncul bukan muncul string ya, tapi angka karena posisi. Kita coba ya. Nah karena kita memakai kata jak untuk ketentuannya, berarti kita harus ada kata-kata jak nih, misalkan kota Jakarta ya misalkan. Nah untuk kalian jangan terbiasakan ngikutin semuanya nih, kayak posisinya itu boleh kalian ubah-ubah, misalkan nanti untuk laporan akhir atau kalian coba-coba itu jangan terpaku pada posisi kalian, itu ambil intinya atau ambil sintak atau codingannya aja, jangan semuanya jiplak gitu. Oke nih, nah sini keluar hasil 6. Kenapa 6? Nah kita hitung dari atas nih, di karakter ini kita hitung. Kok di sini kita bacanya dari K ini 1 nih, 1 2 3 4. Nah spasi itu dia dibaca juga sebagai string karena dia spasi itu merupakan string. Nah ini 1 2 3 4 5 6, bener ya. Nah jak ini dia ada di posisi ke-6 kayak gitu. Oke, paham ya untuk post. Selanjutnya kita lanjut ke post X. Post X ini tidak jauh dari post X ini dia posisi juga, tapi dia plus 1 kayak gitu. Misalkan nih, kan dari kalau post itu dia jak yang pertama ya, kalau post X ini dia jak yang kedua, jadi setelah jak yang pertama. Untuk codingnya sama ini, ketentuan, edit, dan ini 4 ini artinya apa? Artinya itu dia jumlah karakter yang mau diambil. Misalkan ini coba ya. Ini kenapa into str? Karena untuk A ini dia tipe datanya integer. Nah, sedangkan edit itu dia menerima hanya dalam bentuk string. Kalau kalian tidak dikonversi, ini akan menjadi error. Oke, kita coba. Kita pakai form yang sama, ya kan? Di sini kita coba karena dia kata jak setelahnya, kita memakai kata ini Jakarta. Nih, coba kita cek. Nah, dia tidak mengambil posisi yang pertama nih, jak yang pertama, tapi dia mengambil posisi jak yang kedua. Nah itu dia post X, bedanya post sama post X. Kalau post itu dia mengambil jak yang pertama, sedangkan untuk post X dia mengambil jak setelah jak yang pertama. Kita hitung ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke, bentar ya, 9. Jadi kita post. Nah itu coba post itu dia mengambil jak yang pertama. Oke, untuk post X dan post gampang ya. Jadi nanti berguna juga untuk kalian buat program akhir gitu. Selanjutnya untuk copy ya. Copy ini kalian tahu ya artinya apa. Kalau dalam bahasa Indonesia itu menyalin atau salin. Kalian sudah pasti tentu tidak asing dengan kata-kata salin. Oke, untuk copy ini sangat simple ya. Nah, ini edit 5 ini. Edit 5 ini apa? Nah, edit 5 ini hasil dari kopian kita nih. Tuh. Ada di edit 5, makanya kita langsung edit 5.text sama dengan copy. Ini sintaknya jangan diubah-ubah. Kopinya ini boleh kecil boleh, besar boleh. C-nya. Lalu edit ini kata yang inputannya atau sumber katanya yang mau di copy. Nah 2 ini dia posisi keberapa mulai di copy-nya. Nah di sini saya memakai 2. Lalu ada 3 ini apa? Banyak karakter yang mau di copy. Jadi ini posisi, yang ini banyak karakter. Kita coba ya, gampang untuk copy ini. Oke, coba misalkan Jakarta lagi ya. Nih,
kan, copy. Nah, kita lihat nih, dia tadi kita sesuai ketentuan kita mulai copy itu di posisi kedua. Nah, kedua itu dia hurufnya A. Sebanyak berapa? Nah, sebanyak 3. Jadi AK. Oke. Untuk copy saya kira gampang. Lalu untuk delete, nah delete juga gampang nih. Untuk delete ini sedikit berbeda dengan copy, karena kalau untuk si di delete ini dia tidak bisa langsung dibentuk seperti ini dengan dengan copy, melainkan dia diproses dulu di delete. Nih, coba contoh str. Kenapa pakai str? Karena nanti yang dihasilkan itu string. Oke, kita pakai variabel str, ambil dari inputannya, lalu delete ini sintaknya ya, delete. Apa yang mau di delete? Nah, kita ngambil dari ini edit text. Sebenarnya bisa langsung nih delete edit 1.text 64, tapi saya memakai ini dulu pendeklarasian dulu. Oke, untuk str ini dia merupakan isi dari edit 1 str, 6. Nah, ini sama kayak copy. Kita mau delete dari posisi berapa? Nah, di sini 6. Sebanyak berapa yang mau delete? 4. Kayak gitu. Nah, edit 6 ini merupakan tempat hasil delete. Kayak gitu. Nah, edit 6.text itu sama dengan str. str ini hasil dari ini editnya. Gitu. Kalau bisa sih kayak gini posisinya ya, urutannya. Kalau nggak kayak gini biasanya error. Oke, kita coba. Oke, nah coba misalkan Jakarta lagi. Nah, oke, kita tadi ketentuannya itu delete dari posisi ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dari T sebanyak berapa tadi? Sebanyak 4. Nah, 4 nih, banyak 4 karena nih kata-katanya sedikit, kita tidak melebihi dari 8, maka dia yang diambil yang dihapus tak aja. Sebenarnya dia ada banyak 4 ya. Jadi sisanya itu jakar, yang dihapus itu taknya. Oke. Lanjut ya untuk insert ini apa? Insert ini artinya itu kalau dalam bahasa Indonesia itu menyisipkan. Jadi disisipkan string ke dalam suatu string. Nah, di sini codingannya hampir sama dengan delete. Nah, str edit 1 insert jak ini kata yang disisipkan. Nah, nanti kalian mau sisipin nih misalkan dalam satu string, kalian mau sisipin string lagi, itu bisa pakai insert. Untuk strukturnya itu sama kayak delete, kita deklarasin dulu, kita masukin ke dalam variabel str, si editnya. Lalu ini ketentuannya ya, jak ini ketentuan, bukan ketentuan, string yang mau dimasukkan, yang mau disisipkan. str ini kata dari edit 1 ini 4 ini dia disisipinnya ini di posisi keempat kayak gitu. Di str ini nanti karakter yang mau dimasukkan si jak ini 4 ini posisinya. Edit 7 itu hasil dari di sini, hasil dari nanti insertnya. Oke, coba ya. Kita coba apa ya? Kota 4 ya. Di Jakarta Arta. Coba insert. Nah, di Arta. Nah, ini tadi kita ketentuannya itu nah ini di posisi keempat kita insertnya. Nah, ini kata-kata yang diinsert di 1, 2, 3. Nah, berarti mulai ke sebelum A nih, sini nih insert disisipkannya. Jadi ditambahkan tadi sesuai ketentuan itu jak, maka dia ditambahkan di sebelum A.
di Jakarta, seperti itu. Oke, lanjut ya. Sekira kalian paham. Untuk selanjutnya itu ada length. Length ini artinya panjang ya, panjang karakter. Jadi kita menghitung panjang karakter. Oke, kita coba langsung lihat codingannya seperti apa. Oke, seperti ini. Kita menggunakan variabel str lagi. Nah, ini saya tidak deklarasi lagi ya, atau tidak membuat deklarasi lagi di sini, tidak perlu karena kita udah ada di global. Kita pakai satu variabel str sama seperti sebelumnya, kita deklarasiin dulu. Nah, di sini dia harus ada variabel hasilnya. Hasil ini tadi kita udah deklarasiin di atas, itu tipe datanya string. Nah, hasil titik 2 sama dengan into str, karena kita hasilnya itu length itu integer, maka kita deklarasi konversi dulu menjadi str gitu. Length itu dia hasilnya integer, jadi kalau kalian nggak deklarasiin nanti nggak akan keluar atau error hasilnya. Oke, length ini sintaknya dikonversi dulu, buka kurung, length terpanjang str, panjang dari karakter si str ini. Hasilnya tinggal ditaruh bawah. Coba ya. Misalkan Jakarta lagi, Jakarta length. Nah, Jakarta ini dia panjang karakternya sebanyak 7 gitu. Paham ya? Gampang. Oke, lanjutnya itu lower. Nah, lower ini dia mengubah string menjadi kata-kata yang huruf kecil. Namanya juga lower ya. Lower case, kalian juga tahu lower itu artinya kecil. Sama kita deklarasiin dulu. Nah, hasilnya juga harus dikasih variabel lowercase ke kurung str. Gampang nih. Jadi apa yang ada di str kita kecilin. Hasilnya kita naruh di edit 15. Edit 15. Oke, kalian perhatikan nih, jangan ikutin edit 15 sesuai dengan program kalian, karena ini kebetulan saya edit 15. Jalanin ya. Misalkan, nah karena lower kita harus pakai kata capital ya, Jakarta. Nah, dia otomatis katanya berubah menjadi huruf kecil. Oke. Untuk replace itu dia artinya mengubah. Jadi kata-kata yang mau diubah nih, kan kalian pernah tuh di Word ada replace, find and replace. Nah, kata-katanya apa yang mau dirubah nih. Nah, ini sama deklarasi hasil. Nah, ini untuk sintaknya nih segini. String replace str, kata yang mau di replace atau kalimat atau karakter yang mau kalian ada kata-kata yang di replace. Nah, Jakarta ini ketentuannya. Jadi kalau setiap ada kalimat yang ada kata Jakarta, maka diganti dengan kata Bandung. Seperti itu. Ini kenapa array? Karena nanti misalkan dalam satu kalimat itu ada dua kata Jakarta. Nah, biar dia keganti dua-duanya, makanya kita ada ini namanya array nih. Kurung siku ini namanya array. Nanti kalian nemuin dimanapun yang notasi seperti ini pasti array. Oke, di 8 ini kita naruh hasilnya. Kita coba ya. Misalkan kita Budi pergi ke Jakarta, kita replace kegedeannya ke Jakarta aja. Nah, ke Bandung, karena kita tadi ketentuannya kata-kata apa yang mau diganti, kata Jakarta, lalu Bandung ini kata penggantinya, seperti itu. Oke, lanjut. Gampang ya. Ya, untuk selanjutnya itu ada left. Left ini artinya dia mengambil karakter dari sebelah kiri, paling kiri, pojok kiri. Seperti biasa, deklarasiin dulu editnya, hasil. Nah, ini hampir sama dengan lower ya. Namun bedanya dia ada ketentuannya nih, karena left itu kiri ya. Jadi left str itu edit 1 5. Jadi kita mau ngambil berapa karakter nih dari kiri? 5 gitu. Ini nggak perlu pakai kurung. Oke, coba misalnya kita coba lagi. Waduh,
Jakarta. Kita coba left. Oke, Jakar. Jadi left itu ngambil dari kiri itu sebelah sini ya, kiri. Lalu sebanyak berapa? Sebanyak 5, seperti itu. Paham ya? Paham. Untuk right sama ya, codingnya sama tuh. Jangan coba aja langsung F. Terus mid, nah beda nih. Mid ini dia mengambil karakter di tengah-tengah, jadi nggak kiri nggak kanan tapi di tengah-tengah. Contohnya nih kayak gini nih codingannya, mid str ini edit 1. Nah ini ada 2 ketentuan. Apa? 3 ini dia posisinya, mulai posisi berapa kalian mau ambil itu karakter. Lalu ada jumlah karakter yang mau diambil. Dia seperti copy kayaknya. Copy. Nah sama seperti copy dia. Ada posisi yang mulanya mau diambil sama jumlah karakter yang mau diambil. Coba ya, Jakarta. Nah kita lihat nih ya ketentuannya. Dia hasilnya card. Kayak tadi kita mulai dari ambil dari posisi ketiga nih, 1 2 3. Berarti huruf ketiganya K. Art berarti dia sebanyak 4 nih, card. Nah 1 2 3 4, jadi hasilnya card. Oke. Untuk mid bisa ya. Nah ini mid juga sangat berguna nanti pas di percabangan dan program akhir kalian. Oke, untuk selanjutnya ada reverse. Reverse itu kalau dalam bahasa Indonesia itu membalikkan, reverse. Oke, kita coba coding ya. Reverse reverse-nya seperti gampang ya, seperti strukturnya itu seperti lower, upper. Jadi tinggal kalian deklarasi, variabel hasil, lalu ini stacknya reverse string membalikan karakter. Oke, coba kodok. Nah kodok ini sebenarnya udah berhasil nih, karena reverse nya juga kodok. Kita coba katak. Nah katak juga udah berhasil nih, karena reverse nya juga katak. Coba kita lagi Jakarta tuh, Atrayakaj kan, bener kan, nanti dia udah reverse. Oke, lanjutnya ada upper. Nah upper ini sama kayak lower, tinggal diganti kata depannya, yang tadinya lower ganti upper gitu. Oke, sampai sini dulu untuk materi manipulasi string. Kalian kerjakan dulu, nyobain di PC-nya masing-masing atau komputer masing-masing atau laptop masing-masing. Nanti kalian hasilnya di screenshot. Nah saya punya cara nih untuk screenshot yang baik itu pakai snipping tool. Kenapa? Tinggal kalian crop di bagian yang penting aja nih, tuh kayak gini. Tarik kan, copy, kirim ke grup gitu. Kirim tampilnya sama SS-an ya. SS-an ini codingannya. Jadi codingannya ini kalian SS, kalian buat kecil aja tulisannya biar kelihatan semua. Kecilin jangan berapa, 7 misalkan. Nah ini jangan jauh-jauh, enggak tekannya gitu ya. Kalau diginiin terus di crop pakai snipping tool. Ada kok di Google Drive-nya lab. Oke, sekian itu untuk materi kali ini. Oh ya, satu lagi kali ya. Nah, di manipulasi string ini juga bisa buat ini kode barang atau kode otomatis ya. Nah, jadi kan kalau kita membeli barang itu biasanya ada kode otomatis ya, ada kode transaksi atau kode barangnya. Nah, itu penting juga tuh. Kalau nggak ada bahaya juga kalau barang nggak ada kodenya. Nanti kalian tuh kepake nih di program akhir. Sedikit aja ya nih, saya jelasin karena ini golongan penting.
Oke. Di sini saya ada contohnya itu seperti ini. Ini boleh kalian coba, tapi nggak perlu dikirim di grup, boleh kalian coba. Oke, coba jalanin dulu ya kali ya. Oke, sebentar. Oke, kan ini saya di form 2 ya. Caranya itu, kenapa tadi masih di form 1? Caranya itu kalian pergi ke project nih, project, lalu option, lalu ada main form. Kalian ganti di form ke form 2. Oke, coba ya, jalanin. Nah, salah, bentar. Ini terbalik. Nih sini. Oke. Misalkan ini kode barang ya, misalkan ada barang masuk, kalian belum ada kode barangnya. Nah, ini kalian buatin. Oke, ini tanggal sekarang saya buat video 20/11/2020. Barang misalkan apa ya? Sprite kali ya. Sprite. Oke, generate. Nah, jadi kalian buat ini nih kodenya nih. KDBR ini misalkan kode kalian lah kalian. Kan kode KDBR atau transaksi TR atau apalah nanti itu suka kalian. Ini SP ini saya ambil dari ini. Ini cuma ala-ala aja ya. Misalkan kalian mau ambil dari semua atau ngambil dari sini atau ngambil dari jam, waktu, date, itu bisa pakai manipulasi string. Nah, ini kita ambil 20/11/20. Ini tanggal sekarang kita buat nih. Kita generate. Biasanya itu barang seperti itu tuh. Jadi dia ada kode barang atau bukan barang ya, lebih ke transaksi biasanya. Bisa nomor telepon, bisa biasanya yang unik ya kode barang itu, yang nggak mungkin sama dengan yang lainnya. Kode barang itu dibuat untuk itu. Nah, karena penting sekali kode barang itu dibuat, atau transaksi atau kode otomatis lah itu dibuat. Nanti kalau kalian program akhirnya nggak ada kode barang itu bahaya banget. Oke. Nah, di sini saya mengambil 20 tanggalnya, bulan. Nah, 20 ini tahun. Saya ambil di ujungnya aja nih, 20. Jadi satu ini untuk uniknya nih. Jadi kalau misalkan kalian satu hari itu ada 2 barang yang sama, misalkan Sprite-nya kan ada banyak jenis tuh. Nah, kalian mau bedain itu kasih ujungnya nih satu kan 001. Nanti kalian ininya berubah nih, kalian buat Sprite lagi, pas di generate ujungnya berubah 002 kayak gitu. Oke. Untuk kode otomatis ini saya kira sudah. Jangan lupa dikerjakan itu tadi yang contoh. Yang ini nggak perlu sih, kalian coba aja di rumah. Yang ini aja nih, yang ini kalian coba sekarang juga pas jam praktikum. Saya tunggu sejam setelah kalian selesai nonton video. Video ini sudah banyak 30 menit. Berarti sejam setengah setelah praktikum nanti bisa kita bahas di grup. Sedang mau nanya silakan, yang ada error juga silakan. Oke, terima kasih yang sudah menonton yang sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like in Kimin. Oke, thank you.